Halo semuanya, balik lagi bareng aku Diza di channel YouTube SMK Tamtama Karanganyar di program Kedai 39, obrolan hangat berbagi kisah dan pengalaman. Nah, kita nih punya topik yang jujur li cukup dekat banget nih sama anak-anak SMK. Apalagi buat yang udah mau lulus, mau lanjut kerja, apa mau lanjut kuliah. Nah, tema kali ini adalah penting gak sih kuliah buat anak SMK? Dan udah duduk bareng aku juga di sini, sosok yang nggak cuma ngajar, tapi juga lagi semangat banget buat kuliah S2. Tapi sebelum kenalan atau ngobrol bareng sama beliau, kita opening dulu. Nah, oke, kita lanjut di Kedai 39 bareng aku lagi Diza, dan pastinya sekarang aku nggak sendirian. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau adalah guru SMK Tamtama Karanganyar, ngajar bahasa Inggris, dan juga yang bikin keren lagi, beliau juga lagi kuliah S2 loh, pendidikan bahasa Inggris. Langsung aja ini dia, kita sambut Miss Endah. Hai. Oke, hai semuanya. Oke, hai Diza. Hai. Ya, ini perkenalan dulu tidak? Oh, boleh dong. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Endah Lestari dan saya dari Kebumen, kemudian khususnya particularly di Puring, bisa dipanggil Endah. Dan ada pertanyaan atau apa gimana? Oh iya, pastinya ada banyak pertanyaan. Nah, sekarang ini lagi sibuk apa nih selain mengajar? Oke, jujur ya, ini adalah pertama kali saya ikut podcast dan mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya sedikit agak grogi ya. Saya sudah menyampaikan ke Diza kalau Diza ini kalau agak grogi mohon maaf ya. Karena gimana ya, benar-benar deg-degan gitu. Untuk kesibukannya saat ini selain dari mengajar, karena saya juga salah satu guru baru juga di SMK Tamtama Karanganyar, saya juga sebagai mahasiswa di program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris S2 di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih tertarik buat ngambil jurusan bahasa Inggris? S2-nya? Ya, oke. Masih satu jalur ya, dari S1 itu pendidikan bahasa Inggris, kemudian lanjut, tapi saya juga tidak lanjut langsung. Jadi ada jeda dulu 1 tahun. Nah, sebenarnya awal mulanya itu agak menarik. Saya tidak mau lanjut, tapi di kampus saya itu ternyata ada pembukaan program Pasca Sarjana Perdana itu. Dan kemudian karena waktu itu saya juga belum masuk di SMK Tamtama Karanganyar, saya masih bekerja di universitas, di kampus, di salah satu unit layanan. Dosen saya merekomendasikan saya untuk lanjut ya. Dan mungkin karena ada kesempatan di situ, sebenarnya saya agak ragu karena memang baru selesai, kemudian belum ada jeda 1 tahun, harus lanjut lagi. Tapi karena dari dosen juga merekomendasikan, saya jadi punya tekad, oke lah nggak apa-apa, saya lanjut aja karena memang di pada program Pasca Sarjana ini itu akan ada banyak pengalaman, akan ada banyak wawasan yang nanti akan ditambah ketika kita belajar di S1 itu. Kalau boleh tahu, Miss Endah nih SMA apa SMK dulu? Oh ya, dulu saya lulusan SMK. SMK. Nah, waktu itu sempat ragu nggak sih buat kuliah? Oh iya, oke. Dulu tuh SMK saya itu awalnya mau ke SMA nggak jadi, maunya masuk SMK. Nah, kemudian kalau mau ragu atau tidaknya, saya langsung ada keinginan kalau misalnya saya langsung kerja, itu mental saya untuk bekerja juga kurang gitu. Saya ingin menambahkan level atau menambah wawasan saya ketika mau masuk ke dunia kerja. Jadi ragunya malah di bagian financialnya atau keuangannya. Tapi dengan tekad kemudian saya izin ke orang tua, jadinya saya meyakinkan diri dengan niat yang penuh dan juga ada tujuan-tujuan atau goal yang saya sudah rencanakan, saya akhirnya ikut di S1. Motivasi ketika dari S1 mau lanjut S2 tuh apa? Kayak akhirnya tuh mutusin buat jadi S2 aja nih gitu, dari jeda panjang 1 tahun itu. Oke teman-teman, sebenarnya gini ya, kalau misalnya S2 itu bukan hanya mencapai gelar saja, tetapi karena di S2 itu selain nambah wawasan dari S1, itu ada juga yang namanya saya ingin mencari
dewasa, apa sih namanya, pendewasaan dini ya? Oh iya, pendewasaan diri. Betul. Nah, karena di situ kan akan ada banyak lagi teori-teori ataupun keilmian yang harus saya pelajari. Oh, iya. Kemudian karena saya juga ada passion untuk mengajar, saya ingin meningkatkan cara mengajar saya, kemudian strategi yang harus saya gunakan, kemudian media apa yang harus saya lakukan, secara ilmiahnya bagaimana, itu kita bisa pelajari di S2 itu. Oke, jadi menurut Miss nih kuliah itu penting nggak sih buat anak SMK kayak aku? Oke, oh bisa, iya. Oh enggak, yang kelas 12 nih yang udah mau lulus. Iya betul. Oh bisa kelas berapa? Oh saya kelas 11. Oke, SMK apakah penting untuk kuliah? Itu sebenarnya kalau misalnya boleh saya berkata lebih ke preference masing-masing ya. Tapi kalau lebih boleh berkata seperti ini, kalau SMA itu kan luarannya lebih ke untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Sedangkan SMK itu mempunyai dua kelebihan. Yang pertama itu bisa untuk langsung ke dunia kerja karena kita sudah mendapatkan skill-skill keterampilan itu. Dan yang kedua kita juga punya pilihan untuk melanjutkan. Ketika kita memilih untuk melanjutkan, itu kenapa? Karena kita ingin menaikkan level up kita, pengetahuan kita, wawasan kita. Karena ketika kita itu kuliah ya teman-teman, itu akan ada beberapa manfaat. Misalnya yang pertama adalah broaden relation ya. Kemudian selain itu juga ada knowledge ya, memperluas wawasan dan juga relasi ya kan. Kemudian kalau misalnya wawasan kita sudah luas ketika kita kuliah, kemudian apalagi wawasannya luas, relasi juga luas, maka akan ada potensi yang lebih besar dan kemudian kesempatan yang lebih besar untuk kita semuanya bisa memperoleh pekerjaan yang kita inginkan, seperti itu. SMK sudah bisa karena sudah mempunyai keterampilan, betul? Iya, betul. Nah, misalnya kayak Diza jurusan pemasaran. Di pemasaran diajarkan seperti bisnis digital, gitu, iya. retail. Tetapi ibaratnya itu kayak kalau SMK itu agak lebih di permukaannya. Nanti ketika kuliahnya kita akan lebih perdalam lagi, sehingga ketika menjadi pekerja itu bukan hanya operatornya saja sebagai operatornya saja, tapi bisa menjadi mungkin yang mendesain atau mungkin yang menganalisis marketplace bagaimana seperti itu. Jadi lebih memperdalam ilmu itunya ya. Iya betul sekali. Soalnya banyak nih yang ngomong kayak, alah kan anak SMK itu udah siap kerja, jadi buat apa nih kuliah kayak gitu. Jadi gini teman-teman, memang sudah siap kerja, tetapi itu baru basicnya, ibaratnya kita baru diperkenalkan awal-awalnya. Nah nanti ketika kita kuliah itu akan lebih banyak pengalaman, lebih banyak relasi yang kita dapatkan. Selain dari itu, karena kita mendapatkan relasi yang baik, kita mempunyai wawasan luas dengan adanya praktek-praktek di dunia perkuliahan, itu akan membantu kita untuk meningkatkan wawasan kita, meningkatkan relasi kita, sehingga yaitu akan ada potensi lebih besar untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi dalam pekerjaan. Nah, jadi kalau mau kerja di sini jadinya lebih gampang. Gitu. Iya, lebih tepatnya seperti itu ya. Karena mungkin seperti ini. Kalau dari pengalaman saya sendiri, itu seperti ini. Saya pernah bekerja belum lulus S1. Oh iya. Kemudian dengan saya sudah lulus S1, itu gaji yang saya peroleh berbeda. Oh, jadi waktu part time. Iya, jadi secara tidak langsung nanti akan adanya ijazah sebagai prasyarat itu membantu kita supaya salary kita sedikit meningkat. Seperti itu. Dapat gaji lebih besar. Iya, kurang lebihnya kayak gitu. Nih, kalau dari pengalaman Miss, apa sih manfaat yang paling banget kerasa waktu di kuliah gitu? Oke, yang pertama adalah cara pandang kita terhadap suatu hal. Kemudian salah satunya juga bagaimana kita mensikapi perilaku seseorang, bagaimana cara kita berinteraksi, meskipun di sekolahan kita juga diajari di SMK, tapi kita akan lebih mengenal dunia luar. Dunia kita semakin luas, kemudian jaringan kita semakin luas, jadi kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, kemudian kita juga lebih dewasa terhadap suatu hal, problem solving kita akan lebih meningkat, kemudian berpikir kritis kita juga akan meningkat karena segala literasi yang harus kita pelajari, pengayaan literasi kita juga meningkat ketika kita duduk di bangku perkuliahan. Tapi saya tidak mengunderestimate buat mereka-mereka yang tidak kuliah ya. Oh iya. Ini hanya cuma untuk menambah. Iya betul.
Ini kan dari segi pribadi. Coba kalau dari segi akademik, Miss dapat apa aja nih dari kuliah? Oke, dari akademik banyak sekali. Beberapa metode, media, dan juga strategi itu dipelajari banyak di sekolah. Kemudian saya terapkan juga dalam pembelajaran yang berlangsung. Karena memang kalau misalnya kita hanya ibaratnya lulusan SMK, kemudian menjadi pengajar bisa. Tetapi kalau misalnya ingin naik ke tingkat dalam artian misal kita di bimbel. Misal ya teman-teman ya, ini misal aja ya. Ini di bimbel kita pengen ini senang banget ngajar nih, tapi kita coba pengen nyoba ngajar di lingkungan kelas tapi yang SMK. Itu pasti ada sebuah prasyarat yang mengharuskan kita untuk mempunyai sebuah ijazah di dalam perkuliahan itu. Iya. Menaikkan level. Iya, betul. Personal branding aja gitu. Soalnya kadang orang mikir kuliah tuh buang-buang waktu sama duit. Gimana nih Miss ngelihatnya? Oke, sebenarnya terkait adanya statement seperti ini tuh kita harus melihat latar belakang dari orang yang menyebutkan itu. Oh iya. Karena pastinya kalau orang yang mengatakan seperti itu, dia itu mempunyai pengalaman atau mungkin dia pernah duduk di bangku perkuliahan, tetapi setelah lulus malah tidak dapat pekerjaan sama sekali, dan itu menjadikan sebuah kekecewaan bagi mereka sendiri. Betul kan? Betul. Tetapi dari banyaknya yang berkata seperti itu, dengan fakta yang ada sekarang menurut Disa, banyak nggak orang-orang yang masih kuliah? Masih banyak. Masih banyak. Berarti fakta tersebut atau statement tersebut bisa dibantahkan kan bahwa kuliah itu tidak membuang-buang waktu maupun uang. Iya. Kenapa? Karena kalau kuliah itu kan sebagai investasi masa depan. Iya, kita itu benar-benar harus bertumbuh dan berkembang. Kemudian ketika kita kuliah itu otomatis kita pasti akan mengorbankan waktu kita dan sesekali harus mengorbankan uang. Tapi itu adalah salah satu proses di mana kita mencoba untuk bertumbuh lebih baik lagi. Seperti masa itu. Depan yang terang. Iya, seterang ini nih videonya. Nah, kalau misalnya ada siswa yang tiba-tiba ngomong nih ke Miss Enda, mending langsung kerja aja lah. Miss bakal jawab apa nih? Oke, boleh kok kalian langsung kerja kalau misalnya memang tekad kalian sudah yakin untuk bekerja. Tapi kalau misalnya boleh saya menyarankan lebih baik coba deh kita kuliah dulu. Nanti di perkuliahan akan ada penambahan wawasan kalian dalam segi pengalaman, kemudian relasi juga. Karena ketika di dunia perkuliahan praktek-praktek, kemudian keterampilan-keterampilan kita akan lebih meningkat. Selain itu juga wawasan kita meningkat, relasi kita meningkat, dan setelah itu maka akan ada persentase yang lebih besar untuk kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Pekerjaan yang lebih baik itu masing-masing dari kita berbeda ya definisinya ya. Apa cuman buat orang pintar aja nih kuliahnya? Gimana nih yang cuman buat biasa-biasa aja? Oke teman-teman, pada saat saya masuk kuliah saya pun kategori biasa-biasa saja. Saya nggak pintar-pintar amat teman-teman. Dari 3 nilai karena saya mengalami ujian nasional dari 4 lah ya. Salah satu ketiganya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya yang paling jelek teman-teman. Tetapi saya lebih mempunyai tekad untuk mengambil bahasa Inggris karena memang passion saya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau dalam perkuliahan, pintar bukan nomor 1 teman-teman. Yang penting kita itu rajin, kemudian kita itu tekun untuk mengerjakan tugas, untuk belajar lebih giat lagi. Karena di ending-endingnya bukan nilai IPK, tidak selalu ya, tapi kadang-kadang nilai IPK yang tinggi itu tidak selesai tepat waktu daripada yang rajin. Kayak gitu. Jadi IPK-nya di awal itu 3,9, 3,8, tapi justru malah yang wisuda lebih awal itu mereka-mereka yang rajin dan tekun yang selalu berproses untuk bimbingan dengan dosennya. Jadi jangan minder, kemudian nggak usah khawatir kalau nggak pintar-pintar amat. Yang penting niat kalian adalah kalian pengen kuliah, kalian pengen menambah wawasan dan juga relasi kalian. Ya, aku tahu kenapa yang nilainya lebih tinggi kadang akhir-akhiran dan yang rajin depan. Pasti ada rasa-rasa malas pada dirinya. Iya, betul. Karena ya itu, kalau misalnya di awal sudah semangat banget, di ending-ending kita akan ada fase di mana kita benar-benar malas teman-teman. Itu yang benar-benar saya rasakan. Iya, bosan, jenuh, mau menyerah tapi harus selesai seperti itu. Jadi nggak pintar nggak apa-apa, tapi kita tekun, kita selalu berproses, kita selalu melangkah ke depan, jangan sampai berhenti. Jadi lebih penting semangat dan niat daripada nilai tinggi. Betul. Gitu ya. Miss pernah nggak
ngalamin masa-masa sulit. Kan biasanya waktu kuliah suka ada masa yang senang, ada juga masa-masa yang lagi sulit. Nah, pernah nggak sih waktu kuliah tuh saking sulitnya tuh bikin pengen nyerah aja gitu loh? Oke. Kalau bagi saya sendiri itu lebih di masa sulitnya adalah ketika di ending proses penyelesaian skripsi. Iya, karena itu benar-benar butuh effort, butuh usaha, butuh semangat, butuh kerajinan dan juga tekun juga dari kita sendiri. Kita nggak boleh berhenti malas untuk mengerjakan walaupun hanya 1 lembar atau 1 paragraf. Tapi yang penting selalu berproses. Dan masa-masa itulah yang waktu itu saya pernah mengalami kecelakaan. Dan itu kecelakaannya di bagian kaki ya teman-teman, bukan di bagian otak. Tapi yang berhenti itu otak. Saya sampai berhenti sekitar 2-3 bulan untuk tidak mengerjakan skripsi. Padahal yang sakit itu kaki teman-teman. Yang padahal yang mengerti tangan. Iya betul. Jadi tangan dan juga otak masih bisa berpikir. Tapi seperti itulah. Itu rintangan yang menurut saya itu tantangan banget pada saat itu. Iya, jadi motivasi Miss tuh buat tetap lanjut tuh apa? Oke, pastinya orang tua, karena juga selama perkuliahan dibiayai oleh orang tua, kemudian orang-orang di sekitar yang berharap, saudara, kemudian dosen-dosen juga menginginkan kalau ayo bisa segera selesai seperti itu. Jadi selain dari itu, saya juga ada keinginan untuk segera bekerja sesuai dengan ijazah yang saya dapatkan, yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi itu menjadi motivasi saya lagi untuk ayo bangkit deh gitu. Jadi yang paling mendukung menurut Miss Endah tuh siapa? Pastinya orang tua. Iya. Nomor 1 pasti. Iya, orang tua yang terdekat dengan kita, yang setiap hari bareng kita. Itu pastinya. Sisanya adalah orang-orang yang di sekitar kita. Teman-teman kita, saudara, guru, kemudian ada dosen juga. Kira-kira nih, misalnya aku yang misalnya anak SMK yang mau lulus gitu, pengen lanjut kuliah nih. Hal pertama apa yang harus disiapkan? Oke, yang pertama ya, Diza mau kuliah nih. Yang pertama adalah niat Diza. Kamu itu harus benar-benar niat nih. Saya niat bukan cuma kuliah-kuliah doang, tapi saya ingin mencari relasi, saya ingin mencari wawasan yang lebih luas, pengalaman-pengalaman, praktek-praktek segalanya, sehingga nanti ketika Diza maupun teman-teman yang lain masuk ke dunia perkuliahan, itu sudah tidak ada yang namanya mahasiswa leha-lehi. Kayak cuma ngikutin arus saja, ada tugas, berangkat, dikerjakan, nggak ada ya udah di kos atau nggak pulang atau nggak main nongkrong, itu jangan. Jadi harus benar-benar ada niat yang pertama, kemudian nanti ada juga semangatnya. Yang selanjutnya adalah rencana-rencana yang akan dikerjakan selama perkuliahan. Jadi dengan bersungguh-sungguh semua bisa gitu ya? Iya betul. Dan juga pastinya kalau di sekolah kan bisa juga ikut organisasi ya. Iya, besok di perkuliahan kalau bisa ikut organisasi lagi supaya pengalaman keorganisasiannya lebih banyak, problem solvingnya meningkat, kemudian berpikir kritis juga meningkat, seperti itu. Pengen jadi itu apa nih? Apa namanya sih? Kalau di kuliahan? Iya. Hima. Apa namanya? Kalau Hima itu adalah Hima, betul. Ya udah melanjutkan ya. Oke, lanjut aja semua UKM di babat apa namanya? Babat ya? Di babat habis. Iya, sama Diza. Amin. Padahal Diza masih kelas 11 teman-teman. Semangatnya sudah dari sekarang nih. Semoga nggak kendor sampai dengan kelas 12. pengen ya gitulah, impian pasti yang tinggi-tinggi deh. Iya betul. Tapi itu lebih baik. Jadi kalau mau jatuh nggak terlalu rendah kan. Masih ada lagi gitu. Betul. Jadi ada nggak sih contoh nyata dari orang yang awalnya SMK terus lanjut ke kuliah tapi sukses, misalnya kayak teman Miss gitu? Oh iya, ada banyak sekali teman-teman saya di bangku perkuliahan itu rata-rata lulusan SMK dan saat ini mereka juga sudah lulus dan sesuai sudah sukses di karirnya masing-masing. Ada yang jadi wirausaha, ada yang jadi memang the real pengajar, guru di sekolah-sekolah. Dan itu juga variasi, tidak hanya SD tetapi SMP dan juga SMK. Itu masing-masing sudah mempunyai porsinya sendiri dan memang lulusan SMK kemudian lanjut ke perkuliahan. Kalau mau jadi dosen tuh S berapa sih? Minimal ya. Dingin ya kalau ST ya. Kalau jadi dosen itu minimal ya setahu saya itu adalah S2. Iya. DRS ya depannya. Enggak, malah belakangnya MPD. Kalau DRS itu buat S1 yang dulu, pas zaman dulu belum ada SPD. Soalnya guruku
Siapa Pak? Siapa? Pak Sutadi lah. Oh, iya. Itu guru kejurusan saya. Oh, iya. Itu Pak Dokter ya? Ini dokter. Iya. Profesor saya manggilnya. Sampai apal nama dan jabatannya SMP deh. Iya betul itu. Bapak Dokter. Yap. Jadi kan biasanya anak SMK nih cuman punya skill teknis. Yeah. Nah, kuliah tuh bisa nambahin apa aja sih buat mereka? Oke, keterampilan sudah dapat. Kemudian basic-basicnya sudah dapat. Nanti di dunia perkuliahan teman-teman akan mendapat teori-teori lebih mendalam terkait apa yang telah teman-teman pelajari di SMK. Kemudian pastinya wawasannya meluas ketika lagi praktek. Itu praktek yang ada di sekolah akan lebih diperdalam di dunia perkuliahan. Seperti itu. Jadi kuliah itu bisa jadi bekal buat naik level ya? Iya betul. Menjadi personal branding tersendiri buat kita. Bisa jadi manajer. Iya boleh. Manajer terus ya ini di saya. Sama buka usaha. Sangat dari kelas 11 sudah keinginannya. Kebanyakan nonton drakor. Drakor doang ini. Saya kategori bukan pecinta drakor malah. Saya tidak bisa menikmati film. Kalau misalnya ada 16 episode, saya bisa selesaikan dalam 1 jam teman-teman. Langsung skip ending dah. Aku lebih ke sehari doang sih. 16 tapi kebanyakan rewatch. Oh gitu. Iya. Soalnya kadang susah move on buat yang ini, apalagi kalau misalnya tentang CEO, aduh nggak bisa. Langsung bayangkan teman-teman ini bisa nih. Aduh, pengen jadi manajer kan. Kalau nggak sekretarisnya aja nggak apa-apa. Ya udah deh, doain ya teman-teman ya. Nah, ini kan habis nginin pekerjaan tuh. Kalau misalnya kuliah sambil kerja ini bisa nggak? Mungkin Miss pernah gitu kan ngalamin ini. Terus juga ada tips nggak buat biar tetap jalan dua-duanya gitu? Saya sangat-sangat menyampaikan bahwa itu sangat mungkin ya, it's possible untuk kita semuanya kalau mau bekerja sambil kuliah. Karena saya juga pernah mengalaminya. Kalau di S1 saya mungkin menyambi itu apa ya? Ada tambahan ya, pekerjaan sampingan ya? Oh iya. Iya, pekerjaan sampingan sebagai guru les private. Kalau yang sekarang itu otomatis saya sedang melanjutkan di S2. Kemudian tambahan mengajar di SMK. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus pintar-pintarnya mengatur waktu, kemudian bisa memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Seperti itu. Jadi pekerjaan jalan, kemudian kuliah juga jalan. Yang penting yaitu harus atur waktu sama prioritas. Berarti emang harus seimbang dua-duanya. Iya gitu betul. Ya? Karena kalau tidak ya bisa kita diberatkan di pekerjaannya atau bahkan mungkin di kuliahannya. Lebih banyaknya lebih ke pekerjaannya kadang-kadang ya lebih jadinya nanti perkuliahannya itu terbengkalai. Punya rekomendasi nggak kayak kalau misalnya kuliahnya di jurusan ini mau part time-nya tuh di mana-mana yang biar seimbang gitu? Oh, bisa kalau saya lebih merekomendasikan sekarang dunia sosial media sudah sangat berkembang pesat ya. Jadi akan ada banyak freelance di internet yang bisa kalian ambil, misalnya cuma diambil jam malamnya saja sehingga tidak akan mengganggu kalian. Tapi itu tergantung dari jurusan kita ya. Iya, kalau misalnya kayak Diza kan pemasaran ya Diza ya. Ya bisa lah diambil sebagai adminnya aja. Itu kan ada khusus yang itu. Kalau boleh nih kasih pesan buat teman-teman yang mungkin udah lulus atau yang udah lulus tapi belum masuk ke kuliah, atau enggak yang emang baru-baru aja kemarin lulus gitu buat lanjut ke kuliah. Miss nih pengen bilang apa nih buat pesan dan kesan? Oke, buat teman-teman semuanya yang mau lulus di kelas 12 ini atau sudah lulus ya tahun lalu, kalau masih ragu buat kuliah, jangan ragu, pastiin kalau kalian yakin bahwa kuliah itu akan bantu kalian untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Yang terpenting adalah niat kalian itu bagaimana, kemudian untuk misalnya dari segi financial itu pasti akan ada jalan untuk kita semuanya, karena akan ada bantuan-bantuan yang nanti kita peroleh yang tidak terduga. Yang penting yakin, niatnya dibulatkan lagi, kemudian dijalani dan diusahain aja gitu. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, orang yang dikagumi entah dari segi kesuksesan atau segi
Jangan yang itu. Dan yang mana nih? Tergantung atau apa gitu. Oke. Ada nggak orang yang kayak disukain atau admire ya? Iya, oke. Yang dikagumi ya? Iya. Oke, kalau yang dikagumi otomatis kalau dari segi apa namanya ya? Kesuksesan. Orang tua saya juga sukses ya. Sukses dalam tanda kutip ya. Sukses definisi saya sendiri. Kemudian untuk yang dikagumi banyak dosen-dosen saya yang membuat saya terinspirasi untuk melanjutkan S2. Kemudian guru-guru SMK saya itu juga menjadi salah satu orang yang saya kagumi untuk saya harus tetap berproses, saya harus tetap berusaha untuk belajar lebih baik lagi sehingga saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari, mereka ajarkan ke saya di perkuliahan itu di dalam pembelajaran saya sendiri. Agak ngeblank ya teman-teman. Jadi ada nggak satu kalimat motivasi yang bikin Miss terus jalan sampai sekarang? Siapa tahu teman-teman mau tahu gitu motivasi apa yang Miss Endah punya gitu. Oke. Motivasi saya itu adalah dalam hidup saya itu apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya usahain dan hanya yakin kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Karena kalau kamu tidak yakin dengan dirimu, bagaimana mungkin kamu bisa melangkah ke depan seperti itu. Oke, terakhir nih ya. Gimana kesan bisa jadi tamu di Kedai 39 nih? Oke, kesannya sangat excited banget, sangat senang dan sangat nervous ya teman-teman. Beneran ini nervous banget ya teman-teman, meskipun ada AC, studionya mewah, tapi saya tidak bisa mengurangi rasa nervous saya. Tapi dengan pembawaan desain yang luar biasa, kemudian persiapan dari timnya Diza ya, tim kreatifnya Diza itu yang luar biasa, itu membuat saya lebih relax, kemudian membantu saya juga untuk lebih tenang. Sangat bagus, yang bagus dibaguskan lagi, yang keren dikerenkan lagi. Nah, seru banget kan ngobrol bareng Miss Anda. Nah, dari cerita pengalaman Miss, kita bisa tahu nih kuliah itu cuma bukan soal gelar kayak kan Miss ya. Tapi tentang kita bagaimana berkembang, belajar lagi, dan membuka peluang baru. Nah, buat kalian anak-anak SMK, kuliah itu bisa banget nih jadi jalan untuk ngasah potensi. Tapi ya balik lagi, pilihannya ada di tangan kalian. Yang penting tuh terus semangat belajar dan jangan pernah berhenti berkembang. Betul. Nah, kalau kamu suka dengan obrolan di Kedai 39, jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe channel SMK Tamtama Karanganyar. Dan juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari channel SMK Tamtama Karanganyar. Nah, dan juga buat kalian yang lebih suka dengerin sambil santai, mungkin sambil belajar, Kedai 39 juga bisa kalian nikmati nih di Spotify. Tinggal kalian cari aja Kedai 39. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Terima kasih Diza.